pertama, perbedaan kebijakan pemerintah daerah secara umum, yaitu di Indonesia, dengan pemerintahan daerah, khususnya di Kota Solo, yang dapat dijelaskan melalui beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pada pemerintahan daerah umum atau Indonesia, undang-undang ini tuh mengatur hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, membagi kewenangan antara provinsi, kabupaten, atau kota. Fokusnya adalah desentralisasi untuk memberi otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan perundang-undangan ini menerapkan seperti tata ruang, kota, pelayanan publik, atau kebijakan inovatif tetap harus mengacu pada pedoman umum dari undang-undang ini. Jadi contohnya misal Pemkot Solo mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas yang mengacu pada otonomi daerah di Kota Solo. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pemerintahan daerah secara Indonesia, undang-undang ini mengatur penataan ruang nasional hingga tingkat kota atau kabupaten. Untuk konteks di Kota Solo, Pemkot Solo melalui rencana tata ruang wilayah atau RT/RW menyesuaikan kebijakan penataan ruang dengan kebutuhan lokal seperti pengembangan kawasan wisata budaya di Keraton Kasunan Surakarta. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Untuk konteks di pemerintahan desa seluruh Indonesia, undang-undang ini tuh mengatur desa-desa yang berada di wilayah kabupaten atau kota untuk memiliki otonomi dalam pembangunan berbasis komunitas. Sedangkan untuk Kota Solo, lebih banyak terdiri dari kelurahan yang tidak memiliki otonomi seperti desa di kabupaten. Kebijakan Pemkot Solo lebih bersifat top down dibandingkan desa yang bersifat bottom up. Lalu selanjutnya ada 7 faktor yang menggambarkan tentang Kota Solo. Yang pertama ada faktor historis. Kota Solo, juga dikenal sebagai Surakarta, memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Awalnya Solo adalah sebuah desa terpencil bernama Desa Sala yang terletak di tepi Sungai Solo. Pada tahun 1745, Susuhunan Pakubuwono II memindahkan pusat kerajaan Mataram dari Kartasura ke Desa Sala setelah peristiwa geger pecinan yang menghancurkan Keraton Kartasura. Sejak saat itu, Desa Sala berkembang menjadi Kota Surakarta Hadiningrat yang kemudian dikenal sebagai Solo. Sebelum kemerdekaan, Solo dipimpin oleh 2 kerajaan, yaitu Kasunan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Setelah Indonesia merdeka, struktur pemerintahan berubah menjadi lebih demokratis dengan adanya pemilihan langsung untuk kepala daerah. Sejarah ini membentuk karakter pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan norma dalam pengambilan keputusan. Faktor yang kedua yaitu faktor kebudayaan. Kebudayaan masyarakat Solo yang kental dengan nilai-nilai gotong royong dan partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah di Solo cenderung lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang mengedepankan partisipasi publik. Selain itu, struktur pemerintahan di Solo mencerminkan hierarki yang dipengaruhi oleh sistem feodal. Terdapat jabatan-jabatan penting di keraton yang memiliki fungsi administratif dan kultural, seperti para abdi dalam yang bertugas menjaga tradisi dan menjalankan protokol kerajaan. Yang ketiga ada tradisi keagamaan. Kondisi sosial di Kota Solo sangat dipengaruhi oleh keberagaman budaya dan agama yang ada di masyarakatnya. Mayoritas penduduk Solo adalah suku Jawa, namun terdapat juga komunitas Tionghoa, Arab, dan etnis lainnya yang hidup berdampingan dengan harmonis. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai kegiatan budaya dan tradisi yang akan diselenggarakan, seperti sekaten dan gerbek sudiro. Selain itu, mayoritas penduduk Solo menganut agama Islam, diikuti oleh Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan eksklusif yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat Solo juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan sangat tinggi, baik melalui forum-forum warga musyawarah, perencanaan pembangunan atau musrembang maupun organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan ini membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, masyarakat Solo juga berperan dalam pengembangan ekonomi lokal
melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian kota. Dengan demikian, kondisi sosial yang dinamis dan partisipatif ini menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan dan pengembangan pemerintahan daerah di Kota Solo. Selanjutnya yang keempat, faktor geografi dan demografi. Kota Solo atau Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki luas wilayah sekitar 44,04 km persegi, menjadikannya salah satu kota dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah. Kota ini berada di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 92 meter di atas permukaan laut. Solo berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di utara, Kabupaten Karanganyar di timur, serta Kabupaten Sukoharjo di selatan dan barat. Dikelilingi oleh sungai utama yaitu Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, dan Sungai Jenes. Jenis tanah didominasi oleh tanah aluvial yang cocok untuk kegiatan pertanian di sekitarnya. Dari sisi demografi, Solo memiliki populasi sekitar 587.646.000 jiwa pada akhir tahun 2023. Kota ini dikenal sebagai salah satu dengan kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Tengah, dengan kepadatan mencapai 13.000 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduk Solo adalah suku Jawa dengan agama Islam sebagai agama dominan, diikuti oleh Kristen, Katolik, dan agama lainnya. Kepadatan penduduk yang tinggi dan keberagaman demografis ini mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis dan demografis Solo juga mempengaruhi dinamika politik, peran dan pemerintah daerah. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya, Solo memiliki peran penting dalam politik regional dan nasional. Pemerintah daerah harus mampu mengelola tantangan urbanisasi, kepadatan penduduk, dan kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Selain itu, keberagaman budaya dan agama di Solo menuntut pemerintah untuk menerapkan kebijakan inklusif yang dapat menjaga harmonisasi sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu faktor politik. Bentuk pemerintahan di Indonesia, termasuk di Kota Solo, menganut sistem demokrasi. Hal ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung memberikan legitimasi kepada pemimpin untuk menjalankan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang keenam, ada faktor ekonomi. Pada tahun 2023, Kota Solo mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,75%. PDRB Kota Solo mencapai 60,485,7 miliar. Sektor yang paling berkontribusi adalah lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 25,13%. Selain itu, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga juga menentukan kenaikan tertinggi sebesar 5,68%. Maka dari itu, pemerintah daerah Kota Solo harus mengelola PAD dengan kebijaksana untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kota harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan ekonomi, seperti dengan memberikan intensif bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tersebut. Selain itu, inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah kota harus mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi seperti dengan meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Selanjutnya, faktor sosial. Penduduk Kota Solo juga mengalami laju pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dengan rata-rata 0,7%. Piramida penduduk menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia produktif yang menandakan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketahanan sosial yang kuat dapat meningkatkan stabilitas politik dan sosial di daerah. Pemerintah kota harus memastikan bahwa semua kelompok sosial merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Ini termasuk menghormati keberagaman agama dan budaya yang ada di Kota Solo. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan sosial melalui program-program sosial seperti bantuan sosial, bantuan kesehatan, dan perumahan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu contoh programnya yaitu memberikan akses pendidikan yang baik dan akses terhadap pelatihan keterampilan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kota Solo harus fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Pemerintah Kota Solo juga harus mengelola dana dengan bijaksana untuk memastikan bahwa program-program ini tercapai sesuai target yang tepat dan efektif.
serta kesetaraan gender adalah aspek penting dalam pembangunan sosial. Pemerintah Kota Solo juga harus memastikan bahwa semua gender memiliki kesempatan yang sama dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Selanjutnya ada organisasi perangkat daerah. Yang pertama, Kepala Daerah. Wali Kota Solo merupakan pemimpin tertinggi di pemerintah Kota Solo yang dipilih melalui pemilihan umum. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibantu oleh Wakil Wali Kota Solo dalam menjalankan tugasnya. Tugas umum dari Kepala Daerah di Kota Solo sendiri yaitu yang pertama menyusun kebijakan daerah bersama DPRD, melaksanakan kebijakan nasional di tingkat kota, memimpin pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pembinaan masyarakat, serta bertanggung jawab atas penggunaan anggaran daerah. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Solo. Tugas umumnya yaitu membahas dan menetapkan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kota. Yang ketiga, Sekretariat Daerah atau Setda. Tugas umumnya yaitu yang pertama, menyediakan layanan administratif bagi wali kota dan wakil wali kota Solo, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di seluruh perangkat daerah, serta menyusun program dan anggaran daerah. Yang keempat ada dinas-dinas di Kota Solo, yaitu yang pertama ada Dinas Pendidikan, bertugas mengelola pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun fasilitas pendidikan. Yang kedua ada Dinas Kesehatan, bertugas mengelola layanan kesehatan masyarakat, program imunisasi dan pengendalian penyakit, serta menyediakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Yang ketiga, Dinas Perhubungan, yang bertugas mengatur transportasi umum, lalu lintas, dan pengelolaan jalan, menyediakan infrastruktur transportasi yang aman dan efisien, serta melakukan pengawasan terhadap angkutan umum. Yang keempat, Dinas Lingkungan Hidup, bertugas mengelola kebersihan, pengelolaan sampah, dan pelestarian lingkungan. Yang kelima, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bertugas mengembangkan sektor budaya dan pariwisata termasuk promosi destinasi wisata lokal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Yang keenam, Dinas Sosial, bertugas memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu serta menangani masalah kemiskinan dan perlindungan anak. Yang ketujuh, ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bertugas merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan drainase. Yang kedelapan, ada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang bertugas mendorong pengembangan industri lokal dan UMKM serta menyediakan pelatihan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, ada Badan Daerah. Di Badan Daerah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Badan Keuangan Daerah atau BKD, bertugas mengelola anggaran daerah termasuk pajak dan retribusi serta mengawasi dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Yang kedua, ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, bertugas menyusun rencana pembangunan kota jangka pendek, menengah, dan panjang serta melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pembangunan. Yang ketiga, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, bertugas mengelola sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah kota dan mengatur rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN. Selanjutnya ada Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum dan melakukan penertiban terhadap kegiatan ilegal atau yang melanggar aturan. Pemerintah daerah di Kota Solo masuk dalam kategori local self-government. Ini berarti mereka memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya, meskipun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan lebih efektif dalam mengelola sumber daya daerah. Selanjutnya ada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Yang pertama, pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Memiliki pelayanan dasar, yang pertama pendidikan dasar dan menengah, pengelolaan sekolah negeri tingkat SD dan SMP, termasuk penyediaan fasilitas, kurikulum, dan tenaga pengajar, pemberian program pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, program kejar paket, pelayanan pendidikan non-formal untuk masyarakat putus sekolah atau paket A, paket B, paket C, peningkatan kualitas pendidikan dengan penyediaan pelatihan untuk guru dan kepala sekolah, peningkatan fasilitas perpustakaan dan laboratorium sekolah.
contoh yang ada di Kota Solo. Yang pertama, program sekolah gratis hingga jenjang SMP, serta fasilitas pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di beberapa sekolah di daerah Kota Solo. Yang kedua, ada di bidang kesehatan, bertujuan menjamin pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk seluruh masyarakat. Memiliki pelayanan dasar seperti penyediaan RSUD, contohnya RSUD Dr. Muwardi sebagai pusat rujukan medis. Ada pelayanan untuk pemegang kartu BPJS Kesehatan atau program kesehatan di daerah. Contoh yang ada di Kota Solo yaitu program Solo Sehat untuk layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan mobile klinik untuk menjangkau wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Yang ketiga ada pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR, bertugas untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan untuk mendukung mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Memiliki pelayanan dasar yang pertama penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak, penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW untuk mengatur penggunaan lahan, serta pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, dan drainase. Contoh yang ada di Kota Solo yaitu revitalisasi jalur pedestrian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, serta pembangunan drainase untuk mengatasi banjir di wilayah rawan seperti Jebres. Selanjutnya ada perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, bertugas menjamin akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Memiliki pelayanan dasar yang pertama, program penataan kawasan kumuh menjadi lingkungan yang sehat dan layak huni. Selanjutnya, penyediaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan penduduk yang sangat padat. Contoh yang ada di Kota Solo yang pertama, proyek revitalisasi permukiman kumuh di daerah Semanggi dan pembangunan rusunawa di beberapa titik kota. Selanjutnya ada ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, bertugas menjamin keamanan dan ketetapan di masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan memiliki pelayanan dasar yang pertama, penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP, penertiban pedagang kaki lima di lokasi yang tidak sesuai peruntukan, serta penyediaan pelatihan bagi linmas atau perlindungan masyarakat. Contoh yang ada di Kota Solo yaitu operasi penertiban pedagang kaki lima di kawasan alun-alun selatan. Yang terakhir yaitu di bidang sosial, bertugas memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat rentan. Contoh pelayanan dasarnya yang pertama ada rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat marginal, pelatihan keterampilan dan akses modal usaha untuk masyarakat kurang mampu, serta penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat miskin, anak yatim, dan lansia terlantar. Contoh yang ada di Kota Solo yaitu program bantuan sosial tunai untuk masyarakat terdampak pandemi, serta penyediaan fasilitas bagi kaum disabilitas di taman-taman kota. Selanjutnya ada urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Yang pertama tenaga kerja, bertugas mengelola hubungan industrial, melaksanakan pelatihan kerja dan pendapatan tenaga kerja, serta menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bertugas meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Yang ketiga, ada pangan, bertugas menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang layak dan terjangkau, serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Yang keempat, pertanahan, bertugas mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah kota, serta menyelesaikan sengketa pertanahan. Yang kelima, lingkungan hidup, bertugas mengelola dan melestarikan lingkungan, serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang keenam, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bertugas mengelola dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akte kelahiran. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat dan desa, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan, serta mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis lokal. Yang kedelapan, pengendalian penduduk dan keluarga bencana, bertugas mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga melalui program KB. Yang kesembilan, ada perhubungan, yaitu untuk bertugas mengatur sistem transportasi darat, meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Yang ke-10, komunikasi dan informatika, bertugas menyediakan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Selanjutnya 11, koperasi usaha kecil dan menengah, bertugas meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, serta memberikan pelatihan dan akses permodalan. Yang ke-12, penanaman modal, bertugas untuk meningkatkan investasi di Kota Solo serta memberikan kemudahan layanan perizinan investasi. Yang ke-13, kepemudaan dan olahraga, bertugas membina generasi muda melalui program kepemimpinan dan kreativitas serta mengembangkan fasilitas olahraga masyarakat. Yang ke-14, statistik, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah. Yang ke-15, persandian, bertugas mengelola keamanan informasi dan komunikasi pemerintahan daerah. Yang ke-16, kebudayaan, bertugas melestarikan dan mempromosikan budaya lokal seperti festival budaya, yaitu Solo Batik Karnival dan pengembangan Museum
Keraton Surakarta. Yang ke-17 ada perpustakaan, bertugas meningkatkan minat baca masyarakat melalui pengelolaan perpustakaan daerah. Di Kota Solo sudah ada contohnya seperti program perpustakaan keliling. Yang ke-18 ada Karsipan yang bertugas untuk mengelola dokumen dan arsip pemerintah daerah. Yang terakhir, urusan pemerintahan pilihan. Salah satu urusan pemerintahan pilihan yang sesuai dengan keadaan pemerintahan daerah di Kota Solo adalah perdagangan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, Kota Solo sebagai pusat perdagangan tradisional dan modern. Solo dikenal dengan pasar tradisionalnya seperti Pasar Klewer, Pasar Gede, dan Pasar Legi, yang merupakan pusat perdagangan tekstil, batik, dan bahan makanan. Di sisi lain, Solo juga memiliki pusat perbelanjaan modern yang mendukung sektor perdagangan di era digital. Alasan yang kedua, potensi industri kreatif. Kota Solo menjadi pusat industri kreatif, terutama di sektor batik, kerajinan tangan, dan kuliner lokal. Perdagangan produk lokal memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Yang ketiga, yaitu alasan konektivitas wilayah. Lokasi strategis Kota Solo sebagai bagian dari jalur ekonomi utama di Jawa Tengah yang mendukung aktivitas perdagangan antar wilayah. Infrastruktur transportasi yang baik seperti Bandara Adi Sumarmo dan kereta api memudahkan distribusi barang dan jasa. Yang keempat, peningkatan peran UMKM. Banyaknya UMKM di Solo yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal permodalan, pelatihan, dan akses pasar. Perdagangan membantu menghubungkan UMKM dengan konsumen baik secara lokal maupun internasional. Urusan perdagangan relevan dengan kondisi Kota Solo yang merupakan pusat budaya, ekonomi, dan industri kreatif. Dukungan pemerintah daerah terhadap sektor perdagangan dapat meningkatkan perekonomian lokal, memperkuat identitas Solo sebagai kota perdagangan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses pasar bagi UMKM.